Kamu yang pengen belajar membuat desain sketsa seperti ini, jangan lupa ikuti video ini sampai selesai. Selamat menonton. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan melakukan ilustrasi dari gaun Nawang Wulan, yaitu koleksi putih, koleksi catur dedari yang sudah launching pertengahan September, dan aku akan membuat tutorial dari proses pembuatannya, dari mulai selembar kertas kosong, kemudian kita akan membuat kerangka balok, dan setelah itu kita membuat proporsi tubuh wanita sehingga bisa menghasilkan sebuah sketch. Untuk itu, kalau kamu pengen tahu, ikuti video ini sampai selesai ya. Ini adalah real foto dan real video dari gaun Nawang Wulan, dan hari ini kita akan bikin sketsanya. Hari ini aku mau bikin tutorial gaun Nawang Wulan. Tutorial kali ini yang perlu disiapkan adalah selembar kertas putih, entah itu kertas HVS atau kertas yang lain. Yang penting kertasnya polos. Kemudian digambar kerangka balok namanya. Kalian bisa menggambar garis bantu dulu, kemudian membuat kotak-kotaan untuk bagian kepala, badan, panggul. Nah, kemudian bagian kotak ini kita lengkungkan di bagian-bagian yang bersudut. Contohnya seperti kepala, kita membuat menyerupai kepala, tarik garis pelan-pelan. Nah, kalian bisa menarik garisnya ini mengikuti kotak yang sudah kita bikin tadi. Oke, jika kepala sudah, pastikan rapi, lalu bikin leher. Baik, kemudian kita bikin bagian badan. Ini juga prinsipnya sama, bagian yang bersudut kita lengkungkan, seperti bagian bahu. Kemudian kita bikin tangan. Nah, untuk tangan kita tarik garis. Kemudian kita bikin bagian pinggang, panggul juga kita lengkungkan, karena nggak mungkin bagian tubuh manusia itu bersudut. Baik, sudah lengkung. Kemudian kita bikin bagian kaki. Kita bikin betis, tumit, dan juga bikin telapak kakinya. Sudah, lalu kita balik lagi ke tangan. Nah, setelah itu kita bikin telapak tangan. Tangan yang satunya juga kita harus menggambarnya. Kita bikin tangan, kemudian telapak tangan juga. Baik, nah kalau sudah, kita harus menghapus garis-garis bantu tadi. Kita hapus setipis mungkin, usahakan garisnya benar-benar tipis, dan yang tahu hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi kenapa harus tipis? Agar garisnya itu tidak mengganggu dari kita mendesain gaun nanti. Usahakan dan pastikan tipis, hapus semua bagian setipis mungkin. Jika sudah, nanti benang-benang sisa penghapus, bukan benang-benang, sisa-sisa dari penghapus kita hapus, kita buang. Nah, kalau sudah, kita mulai menggambar bagian garis lehernya. Setelah itu bahu. Setelah itu kerung lengan, pinggang, kemudian garis pinggangnya. Jika sudah, kita bikin rok circle-nya. Nah, ini usahakan membuatnya lengkung, tidak usah pakai penggaris, dan membuat garisnya itu usahakan natural. Kita akan membuat gelombangnya. Caranya tarik garis dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi, seperti itu berulang kali. Jika sudah, garis lengkungan atas, kita tarik garis lagi ke pinggang. Nah, menarik garisnya ini tidak usah pakai penggaris, jadi pakai tangan kosong aja, nggak usah pakai penggaris biar lebih natural. Kalau sudah, kita bikin lengan. Nah, untuk lengan biasanya di bagian siku kan kita bisa ngelipet ya siku. Jadi kita bikin seperti lipetan-lipetannya. Tangannya jelek nih, aku revisi lagi ya. Nah, kalau sudah, kita pastikan semuanya rapi. Lalu aku mau membuat raglan.
karena Nawang Wulan katingannya raglan, aku akan tarik garis dari leher ke kerung dan aku membuat motif tile kotak. Nah, untuk membuat motif tile kotak, kita ilustrasikan seperti tile kotak yang sesungguhnya. Pertama kita bikin kotak, lalu di pojokan atau di sudut-sudut kotak kita berikan motif lingkaran-lingkaran kecil. Begitu juga dengan tangan yang satunya. Kita buat lingkaran-lingkarannya di setiap sudut-sudut kotak. Nah, jika sudah, kita menggambar motif tile bordir di bagian badan depan. Untuk tile bordir yang kita pakai, motifnya bunga dan daun. Untuk itu, aku mau menggambar bunga dan daunnya di bagian badan depan. Digambar terus, kemudian kita gambar lagi untuk motif-motif yang kosong. Dan kita isi dengan daun-daun. Lalu setelah itu aku akan mengilustrasikan bentuk dari lesnya. Karena les itu bentuknya seperti kain yang kotak-kotak kemudian agak sedikit bolong-bolong gitu, kalau teman-teman lihat ya, kain tile kan seperti itu, maka aku akan membuat ilustrasinya. Aku membuat kotak-kotak kecil yang tipis sekali untuk mengilustrasikan itu kain tile. Nah, jika sudah, aku mau menggambar bagian kepalanya. Pertama aku menebalkan leher, menebalkan kepala. Setelah itu, aku mau membuat jilbabnya. Untuk jilbab di bagian leher, karena ini pakai jilbab simple, aku bikin jilbabnya ada lipatan di leher. Setelah itu aku mau membuat headpiece-nya di kanan dan kiri. Kita gambar. Nah, jika sudah, kita koreksi lagi kalau ada bagian yang kurang, dan kita arsir bagian dari gelombangnya. Nah, untuk mengarsirnya, bagian yang cembung itu gelap. Bagian yang cekung itu gelap. Bagian yang cembung itu terang. Jadi bagian yang cekung aku gelapkan. Aku arsir dengan pensil. Kita arsir terus tiap bagian. Untuk mengarsirnya, ini jangan terlalu menekan pensil. Jadi usahakan pensilnya agak mengambang sedikit. Dan aku lebih suka mengarsir menggunakan arahnya itu berlawanan, jadi nggak searah gitu. Nah, aku arsir di setiap bagian yang cekung untuk memberi efek kalau ini bagian cekung, aku gelapkan. Diarsir ya setiap bagian yang cekung. Sambil nunggu ini diarsir, aku mau ngasih info bahwa ini aku pakai pensil biasa, pensil 2B biasa. Bahkan ini pensil hadiah seminar-seminar di hotel gitu. Jadi kalian bisa pakai pensil apapun. Untuk kertasnya pun ini aku pakai kertas HVS. Terus untuk alas dari alas ya, alas ujian nasional lah kalau aku bilangnya, ini juga pakai alas yang bisa dibeli di supermarket terdekat. Nah, sudah selesai arsirannya,
kita lebih tegaskan garis-garis gelombangnya. Jika sudah, aku akan menebalkan setiap garis sisi dari baju ini. Garis jahitan juga aku tebalkan, seperti jahitan di raglan. Nah, aku juga mau mengarsir bagian-bagian sudut yang ada di gaun ini. Seperti di sudut leher, sudut ketiak, aku arsir semua secara tipis. Setelah itu, di bagian pinggang juga aku arsir sedikit. Aku koreksi lagi di bagian gelombang. Baik, sepertinya sudah oke. Nah, ini dia hasilnya sketsa dari gaun Nawang Wulan. Nah, tadi baru aja kalian lihat proses pembuatan sketsa untuk gaun Nawang Wulan, dan itu masih sketch. Untuk selanjutnya masih harus dilakukan pewarnaan basah, yaitu menggunakan cat air, dan juga dilakukan pewarnaan kering, yaitu menggunakan pensil warna. Nah, di video kali ini cukup sampai segitu aja. Nanti di video next selanjutnya semoga ada kesempatan untuk membuat pewarnaannya, untuk ke tahap pewarnaannya. Jangan lupa kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa share ke teman-teman kamu, like dan juga komen, dan tentunya subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.